Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvianti Damaling, NIM 1534201011, kelas 5A PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi pengembangan motorik halus. Yang pertama, perkembangan anak usia 0-2 tahun. Perkembangan fisik bayi pada 2 tahun pertama berlangsung sangat ekstensif. Pada saat lahir, kepala bayi sangat besar dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Tubuh bergerak terus-menerus dan seringkali susah dikendalikan. Bayi memiliki refleks yang didominasi oleh gerakan-gerakan yang selalu berkembang. Dalam waktu 12 bulan, bayi dapat duduk, berdiri, membungkuk, memanjat, dan berjalan. Kemudian di tahun kedua, pertumbuhan fisiknya melambat. Akan tetapi, perkembangan seperti memanjat dan berjalan justru berlangsung cepat. Selanjutnya, beberapa perkembangan anak usia 0-2 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan psikososial. Yang keempat, perkembangan refleks. Dan yang terakhir, perkembangan motorik halus. Selanjutnya, perkembangan anak usia 3-4 tahun. Perkembangan motorik halus anak taman kanak-kanak ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini berkaitan dengan meletakkan atau menggunakan jari tangan. Pada usia 3-4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus anak mulai berkembang. Pada masa ini, anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersamaan. Antara lain dapat dilihat pada waktu anak menulis atau menggambar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi peningkatan motorik halus anak usia dini. Yang pertama, melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang, seperti anak merasa senang dengan memiliki keterampilan memainkan boneka, melempar dan menangkap bola, atau memainkan alat-alat main. Yang kedua, melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya. Kekondisian dapat berbuat sendiri untuk dirinya. Yang ketiga, melalui perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Selanjutnya, tahap perkembangan motorik halus. Tahapan motorik halus untuk anak yaitu kemampuan mengkoordinasikan gerakan mata dan tangan anak untuk melatih gerakan dengan komponen kunci dari pengembangan kognitif, sosial, dan emosional anak yang dapat dikembangkan dengan kegiatan seperti menggunting, melipat, membentuk dengan plastisin atau tanah liat, mencetak, mewarnai, menggambar, menulis, meniru bentuk, memegang pensil, menjiplak bentuk, dan lain-lain. Terkait dengan perkembangan fisik pada anak usia dini tersebut, Kuhlen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik pada individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf yang sangat berpengaruh pada aspek perkembangan kognitif dan emosionalnya. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motoriknya. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola perilaku baru. Yang terakhir, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Selanjutnya, perkembangan anak usia 4-5 tahun. Suyanto mengatakan bahwa perkembangan motorik halus anak dapat mendukung dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Maka dari itu, pendidikan anak usia dini sangat penting serta harus selalu diperhatikan perkembangannya sedini mungkin agar anak dapat berkembang secara optimal serta tidak mendapatkan gangguan pada kemudian hari. Maka dari itu, dalam peneliti mengambil fokus penelitian yang berjudul Analisis Media Montes untuk perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun. Selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri atau kanan, miring kiri atau kanan, dan lingkaran. Yang kedua, menjiplak bentuk.
Yang ketiga, mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Yang keempat, melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. Yang kelima, mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Dan yang terakhir, mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus atau menjemput, mengelus, mencolek, mengepal, memelintir, memilin, dan memeras. Selanjutnya, perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun. Perkembangan motorik dapat berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar merupakan gerakan yang terjadi karena adanya koordinasi otot-otot besar seperti berjalan, melompat, berlari, melempar, dan menaiki tangga. Serta motorik halus berkaitan dengan gerakan yang menggunakan otot halus seperti menganyam dengan menggunakan berbagai media. Perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan. Selanjutnya, indikator perkembangan anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, menggambar sesuai gagasannya. Yang kedua, meniru bentuk. Yang ketiga, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Yang keempat, menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar. Yang kelima, menggunting sesuai dengan pola. Yang keenam, menempel gambar dengan tepat. Yang ketujuh, mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci. Dan yang terakhir, melipat kertas menjadi bentuk yang bermakna. Itulah pemaparan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.